Ya beginilah ya, kulkas di akhir bulan. Tapi memang sengaja sih nggak terlalu penuh, biar ya maksudnya nggak menuhin kulkas, nggak nyetok banget banyak. Stoknya cuma biasa aja, cuma untuk anak-anak aja kalau nyetok. Kalau untuk mamanya enggak, jadi sekali beli habis cuma untuk seminggu 2 minggu gitu. Sengaja apinya kecil karena sambil ngasuh 3 anak yang kadang-kadang minta ini, minta itu, minta susu, minta macem-macem. Jadi apinya kecil. Juga bumbunya belum disiapin semua, jadi sambil lah pokoknya, jadi harus api kecil. Minggu pagi, alhamdulillah. Mari masak meskipun malas, semangat harus diciptakan. Gak bisa nunggu semangat baru bekerja. Lalu kita tambahin bumbu-bumbu yang ada di sini ya. Ada nanti ini agak di akhir. Kayu manis, semuanya dikit-dikit, ini bukan. Ini bubuk pala, walaupun nanti kita kasih juga yang untuk diparutnya yang freshnya. Ketumbar. Oh tadi lupa masukin yang ketumbar freshnya untuk diulek. Bubuk kari. Itu kayaknya enggak. Belum lengkap sih ini, tapi itu pun udah alhamdulillah banget. Pengen yang merek ini semua, cuma ada yang merek ini tuh nggak ada gitu, jadi beli yang ada aja waktu itu. Alhamdulillah udah masak. Kayak ini juga ya, yang ini udah pernah di blender. Nah kita sambil pakai ini dikit, aman kita pakai stok yang ada aja, males keluar. Ini filet ayam 0,5 gram ya, tahu ya, 0,24. Semoga masih bagus ya. Kita kasih zaitun ya dikit. Sebenarnya tuh takut pakai banyak minyak, cuma kalau untuk mie ayam kayaknya memang harus pakai minyak banyak, jadi kita tambah pakai ini. Ya alhamdulillah akhirnya nambah minyak lagi ya, pastinya nggak bisa mie ayam tanpa itulah ya. Nah bagi sebagian orang mie ayam itu nggak pakai kunyit. Nah saya sendiri di Mesir masak mie ayam nggak pakai kunyit, tapi ini mie ayam walaupun ada juga orang masak mie ayam ada yang pakai kunyit, tapi ini mie ayaman karena moodnya nggak habis buat mie ayam. Cuma bahannya kayaknya mie ayam walaupun nggak lengkap, kemiri nggak ada, cuma kayak pakai bumbu yang ada di kulkas yang dulu pernah di blender. Itu kayaknya sempat ada kemirinya di situ. Kemudian apa ya, mie ayam itu memang cenderung harus banyak minyak. Yang buat enak mie ayam itu salah satunya selain ayamnya, minyaknya dan minyak menurut saya sih, dan bumbu-bumbunya pastinya. Sambalnya ya saling menguatkan deh ya satu sama lain kayak gitu. Ini masih tetap api kecil karena tadi Futia datang. Ada yang harum seperti biasa. Kalau Futia makannya nggak cuma dari mata, nggak cuma dari mulut, salah, tapi dia makan seluruh indranya ikut makan, matanya ikut makan. Kalau cantik dia akan selera, tapi kalau harumnya dia juga ikut makan. Kalau dia hidungnya udah makan, harumnya biasanya seleranya naik. Jadi intinya dia tahulah makanan yang enak dan yang enggak gitu ya kira-kira. Ya kalau sebenarnya sih ini di luar, jauh dari standar yang diinginkan, cuma dan jauh dari metode yang sebenarnya. Yang penting masak aja lah, walaupun badan gak enak, apa nggak enak, semuanya mood nggak enak, bumbu kurang lengkap,
Ini kan penghabisan ya, menghabiskan stok dapur. Kasih bumbu dikit beberapa tadi. Harusnya nggak pakai bawang bombay, tapi karena adanya bawang bombay, bawang merah nggak ada, ya udah dipakai yang ada aja lah pokoknya ya. Yang penting masak, semoga anak-anak suka. Jadi kadang masak itu kita berubah-ubah mood, berubah-ubah niat. Kalau saya sih tadi ditambah kayu manis, terlihat di Mesir itu masak kayu manisnya banyak, kecapnya banyak juga gitu. Dan beda sistem sih ya, sistem masaknya. Ada yang dia kalau di Indonesia dibuat minyaknya dulu, baru dibuat ayamnya, baru dibuat minyak terpisah, macam-macam ya. Kalau kami di sana minyak pakai mie spaghetti yang kecil, terus ayamnya langsung dengan kuahnya ya. Jadi dua itu aja, paling sayur dan topping-toppingnya yang lain dibuat terpisah lagi, kayak gitu sih. Ini ditambahin lagi minyaknya, karena yang kunci ayam itu sebenarnya di minyaknya sih, salah satunya ya. Aduh, ada tim rusuh di sini. Jangan rusuh dek, tim bantu nanti kalau udah gede. Jadi ini kalau di Mesir tuh kan kayak gitu tadi, seperti dijelasin tadi. Dan biasanya tuh di Mesir tuh kecapnya banyak banget. Kecap di Mesir itu buat mie ayamnya pakai kecap yang banyak ya. Kalau di sini nggak tahu ya. Itu sampai misalnya nih botolnya itu kan setengah dari ini misalnya, atau seperempatnya dari sini. Duh, di bawah inilah gitu ya misalnya. Itu namanya bukan kecap, asal iswit. Asal iswit itu kecap manis, apa ya bahasanya? Artinya asal kan artinya madu, iswit manis, hitam. Jadi madu hitam, jadi maksudnya itu dari madu. Tapi kayaknya ada kandungan gulanya juga. Jadi itu tuh satu botol itu yang kecil, ukuran kecil atau ukuran gede, tergantung berapa kilo ayamnya, kayak gitu. Biasanya yang kita buat, saya tuh buat untuk makan sendiri atau untuk di acara-acara apa, khataman Quran gitu loh, baca Quran bareng gitu. Terus habis itu makan mie ayam gitu. Semoga aja nanti di Indonesia, belum pernah sih buat, semoga bisa. Tapi setelah mendapatkan menu versi Indonesia ya, versi sendiri dan versi Indonesia, jadi semoga bisa ngadain acara khataman Quran, syukuran gitu kan. Entah ketika mencapai 1000 subscriber atau mencapai 1000 jam tayang. Aduh, menghayal. Ini aja vlog-vlogan bohong-bohong. Gading sebenarnya serius, tapi ini lagi mampu, nggak bisa maksimal dari ini lagi tuh. Jadi mungkin nanti kita lihat apakah ini versi kayak gini aja terus kita buat mie sayurnya, atau kita langsung dikuahin kayak di Indonesia saya buat. Ini bumbunya kurang, kemiri tuh nggak ada. Kalau pakai kemiri itu lebih lemak, lebih enak. Itu kan pengganti kayak santan. Apa kita masukin santan aja ya? Kemiri santan kan ya hampir mirip loh, walaupun nggak sama. Kita lihat ya, ini ala-ala ya. Jadi ini gagal atau enggak kita lihat nanti. Berhubung ada satu anak yang udah kelaparan, nanti kita kasih makan daripada kita stres. Jadi videonya sampai di sini dulu. Ya kapan-kapan semoga bisa buat lagi beneran video lengkapnya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.